Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Pintar. Pada episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi seru banget tentang dua dunia yang kelihatannya berbeda tapi nyatanya bisa berjalan beriringan, yakni hukum dan media sosial sendiri. Nah, selain itu juga tentang bagaimana menggabungkan keduanya dalam sebuah platform edukasi yang kreatif. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah keren. Beliau adalah seorang lawyer yang berpengalaman luar biasa di dunia hukum dan juga sekaligus owner dari platform Instagram Suka Hukum, sebuah akun yang sukses mengedukasi masyarakat soal hukum dengan cara yang mudah dipahami dan tentunya relatable. Nah, bakal seru banget nih karena kita akan mendengar langsung bagaimana awal perjalanan karirnya di dunia hukum dan apa yang memotivasi beliau untuk membangun platform Suka Hukum dan tentunya tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kedua peran ini. Nah, halo Pak, selamat datang. Iya, halo. Kak Subedri Nuka, Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Mbak Catherine ya. Iya. Catherine ya, halo. Ya, salam kenal, Mbak. Semoga sehat selalu ya. Iya, Kak. iya. Senang sekali saya bisa ngobrol dengan Kak Subadri. Nah, mungkin langsung saja, udah berlama-lama. Pertama-tama mungkin Kak Subadri bisa menceritakan sedikit, Kak, Oke. bagaimana awalnya tertarik masuk ke dunia hukum hingga sampai pada titik menjadi seorang lawyer sekarang. Oke. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih di ngopi ya, ngobrol Iya. pintar, podcast santai ya bersama PBH Panglima Hukum Bali ya. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang kami, sesuatu yang sangat luar biasa, kebanggaan bagi kami. Ya, kenalkan saya Subadrian Nuka, biasa dipanggil Badri, ada yang manggil Subad, ada yang manggil Nuka, terserah bebas. Berbicara terkait profesi lawyer ataupun pengacara, ya dulu saya bercita-cita memang dari kecil pengen jadi pengacara. Kebetulan saya tinggal di suatu desa terpencil di Kabupaten Waikanan namanya, Kecamatan Pakuan Ratu, Waikanan di Lampung. Jadi pelosok. Jadi di kampung saya sering sekali mengalami ataupun banyak persoalan-persoalan hukum dalam hal ini kriminal. Jadi dari situlah tergerak saya untuk bisa mencoba belajar dunia hukum. Dan kebetulan almarhum bapak juga penggiat hukum. Penggiat hukum dalam arti dia juga sangat senang dengan dunia hukum. Berangkat dari situ saya dari kecil pengen kalau pengennya kuliah fakultas hukum karena pengen jadi lawyer. Alhamdulillah sekarang udah jadi lawyer. Alhamdulillah. Nah, mungkin ada Kak pengalaman yang pertama kali menangani kasus yang berkesan pertama kali ditangani? Sebenarnya semua kasus sama bagi Iya. saya. Semua kasus itu sama saja, nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, semuanya sama, kita nikmati. Cuman beberapa kasus selama menjadi pengacara ada yang sangat unik. Kita juga banyak membantu masyarakat yang kurang mampu dalam penanganan perkara, ya bisa disebut pro bono. Jadi banyak juga kita membantu masyarakat yang buta akan hukum, yang ditindas ataupun ya tidak mendapatkan keadilan, banyak juga yang kita bantu. Salah satunya dulu pernah ada kasus yang sempat viral, kasus Norma Risma. Itu dia suaminya selingkuh dengan ibu kandungnya. Itu viral sekali waktu itu di Serang. Waktu itu kita bersama dengan Hotman Yananwan waktu itu kita bantu. Alhamdulillah hasil vonis akhirnya dengan maksimal. Jadi baik kedua pelaku, baik ibu kandung maupun suami yang sekarang menjadi mantan suami, divonis dengan hukuman yang maksimal, yaitu ya pasal 284 KUHP, ancamannya 9 bulan. Dan waktu itu si suami ataupun mantan suami Norma Risma dihukum 9 bulan penjara. Itu salah satunya, dan kasus lain juga banyak sebenarnya. Ya banyak, cuman ya salah satunya itu. Iya. Berarti itu yang paling berkesan atau? Ya semua berkesan, cuman ini ya yang menjadi atensi publik lah. Gitu. Tapi di luar profesi lawyer nih, Kak, juga membuat platform Instagram nih, namanya Suka Hukum. Ya. Menurut saya ini sangat inovatif sekali ya. Bagaimana ceritanya Kak nih sampai bisa kepikiran untuk membuat platform edukasi hukum ini? Oh ya, Suka Hukum itu sebenarnya dulu di kantor saya yang lama ada rekan saya, ya rekan, kebetulan juga seorang lawyer, dia juga punya platform edukasi hukum. Sebenarnya dari dia yang
menyarankan. Sebenarnya kalau untuk edukasi dari dulu zaman kuliah pun sudah sering edukasi, bantu-bantu masyarakat. Dulu sampai zaman saya masih kuliah, dulu pernah di semen. Kaki saya pernah di semen di depan istana. Itu kita jadi volunteer LBH Jakarta. Dulu kasus semen Kendeng, petani-petani Kendeng menyemen kakinya di depan istana. Waktu itu rame. Sampai waktu itu salah satu petani ibu-ibu almarhum meninggal, lalu kami beberapa mahasiswa dari berbagai latar belakang dan beberapa kampus yang ada di Jabodetabek khususnya, itu kita inisiatif melanjutkan perjuangan ibu-ibu petani Kendeng dan kita menyemen kaki kita. Jadi dari situ memang sering membantu masyarakat. Nah, kenapa sampai ada Suka Hukum? Waktu itu teman saya ini menyarankan, dia ada platform juga namanya Malupakum, namanya Maruli Harahap. Lalu dia menyarankan, "Bang, bikin aja Bang, Suka Hukum." Kenapa saya bilang suka? Ya suka, kita harus suka hukum. Kalau kita anak hukum ya harus suka. Kalau bukan anak hukum pasti nggak suka nih hukum kita. Itu ya buat apa? Biar gampang diingat. Nah, sama suka ini ya bisa juga kita anggap subadrianuka, suka gitu. Jadi itulah. Nah, jadi Suka Hukum kita bikin edukasi lewat medsos. Bahkan bukan hanya edukasi hukum, kita juga edukasinya membuat suatu kegiatan-kegiatan seperti webinar zaman Covid, webinar kayak pelatihan-pelatihan khusus mahasiswa, ataupun kita concernnya dari dulu sampai saat ini di lawyering, memang latihan profesi advokat namanya. Jadi kita memberikan edukasi ke mahasiswa hukum khususnya maupun calon-calon pengacara, calon-calon lawyer, bagaimana nanti ketika akan menjadi lawyer, oh begini, misalkan latihan profesi advokat membahas terkait strategi penanganan perkara pidana, perdata, surat kuasa dan lain-lain. Jadi kalau mau tahu tentang dunia lawyer ataupun kalau menjadi lawyer kan adanya PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, yang mana kalau PKPA itu bayarnya sangat fantastis. Ya, mungkin teman-teman tahu semua rata-rata bisa 5 sampai 6 juta. Nah, jadi dan itu syaratnya harus S1 hukum. Nah, ini bagaimana caranya? Saya bikin suatu konsep waktu itu Covid, saya bikin Zoom dan alhamdulillah antusias para ya peserta atau netizen ya. Itu yang sampai ikut ada yang dari mahasiswa UT yang ada di Hong Kong, Malaysia, itu pada ikut. Jadi waktu itu pernah meledak pesertanya. Saya bikin kita bikin flyernya Selasa, kegiatannya dibikin Sabtu. Jadi dalam waktu 5 hari yang ikut tuh bisa 500-600 orang. Itu antusiasnya alhamdulillah luar biasa. Dan sampai hari ini dengan detik ini kita masih sering buat edukasi ya hukum lah pastinya. Iya. Terus apa itu? Lantas Kak Subadri sendiri itu berarti di sini kurang lebihnya bisa disimpulkannya menjembatani dengan platform edukasi Suka Hukum ini untuk mengedukasi masyarakat untuk orang-orang yang mungkin belum mengambil profesi S1 hukum. Ya itu salah satunya edukasi. Sebenarnya kalau berbicara edukasi kan ke seluruh masyarakat. Lapisan masyarakat, baik mahasiswa ataupun masyarakat umum, bahkan mohon maaf, bahkan yang orang nggak sekolah pun mohon maaf ya bisa belajar, bisa mengetahui, karena zaman sekarang zaman canggih. Kalau saya mikirnya kalau di era digitalisasi kita nggak bisa memanfaatkan era digital, kita rugi. Betul. Pertama, kita edukasi bermanfaat. Kedua, kita nggak munafik. Ini adalah akan mengangkat nama kita. Apalagi ya saya pribadi waktu itu pengen jadi lawyer. Gimana caranya? Karena lawyer nggak boleh ngiklan. Lawyer nggak boleh ngiklan, kode etik. Jadi bagaimana caranya biar kita dikenal orang banyak tanpa mengiklan? Ya saya bikin kegiatan itu. Jadi saya alhamdulillahnya kemarin saya ada kegiatan di Batam, ketemu dengan orang-orang lawyer Batam, advokasi, ya, teman-teman ada yang paralegal. Nah, dia tahu saya. Saya bingung, kenalnya di mana? Saya pernah ikut pelatihan paralegal, saya pernah ikut latihan profesi advokat yang Suka Hukum bikin. Nah, berarti alhamdulillah saya punya teman, punya saudara banyak. Dan juga waktu itu di Suka Hukum saya bikin
apa ya, memberikan kesempatan ke teman-teman mahasiswa hukum untuk belajar. Itu banyak di seluruh Indonesia, banyak yang ikut dari kampus di daerah Nusa Tenggara, daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Jakarta. Jadi waktu itu bermacam kampus, puluhan kampus, banyak yang ikut, bahasanya magang lah ya, magang di Suka Hukum melalui online. Dia sering nulis, sering bikin kegiatan gitu-gitulah, edukasi, belajar mengedukasi orang. Berarti di sini tuh nggak ada syarat ya Kak, nggak ada ketentuannya, berarti boleh semua ikut. Ya boleh, semua orang boleh ikut belajar. Ya jangan hanya karena keterbatasan, Ya. jadi kita nggak bisa membatasi orang untuk belajar gitu. Belajar mah bisa di mana aja. Gitu. Nah, lantas untuk selama menjalankan platform Suka Hukum ini, ada nggak Kak tantangan terbesar yang Kak Subadri hadapi nih? Tantangan besar dalam membangun suatu platform edukasi menurut saya itu harus konsisten. Betul. Saya sempat tidak konsisten. Ya karena jujur dari awal saya kelola sendiri. Saya nggak mau melibatkan orang. Karena dulu mikirnya nunggu-nunggu orang, saya nggak terlalu percaya dengan orang. Bukan nggak percaya, tapi terlalu mengandalkan orang, ujung-ujungnya nggak gerak. Karena dulu di organisasi kebanyakan orang kadang-kadang cuma menu-menuin aja, tapi yang kerja cuma satu sana. Jadi waktu itu saya kelola sendiri, sempat bukan vakum ya, sempat agak jarang update, sekitar setahun lebih jarang update, karena memang ya kesibukan pribadi di dunia profesi. Cuman akhir-akhir ini saya bikin edukasi kegiatan, ya ngundang-ngundang teman-teman juga, teman-teman lawyer senior. Dulu pernah ngundang Bang Juniper Girsang, beliau ketua umum Peradi SAI. Pernah ngundang, ada guru besar saya, Prof. Faisal Santiago. Kita pernah ngundang Prof. Bardana Wawi Arif, kalau teman-teman tahu, dosen Undip ya, perancang RKUHP. Pernah Haris Azhar dan banyak lainnya, Haris Azhar, terus banyaklah teman-teman rekan-rekan sejawat gitu. Berarti di sini Kak Subadri itu ngedit sendiri ya berarti? Iya, saya memang kebetulan bisa ngedit dan tim editing sebenarnya ada. Sekarang sih ada. Dulu awal-awal sendiri, Justru saya waktu itu nggak ngerti apa-apa edit. Saya belajar sendiri, saya nggak ngerti gimana caranya operasi Zoom, saya belajar. Dulu kebetulan di kantor yang lama ada memang orang editing gitu, saya belajar. Jadi kalau sore malam saya curi-curi ilmunya. Dan alhamdulillah bisa pakai Photoshop, AI segala macam. Terus pakai Canva bisa segala macam. Sekarang alhamdulillah udah ngerti. Skillnya sekarang bertambah. Oh iya. Karena harus kreatif. Jadi orang kan akan tertarik dengan kita ketika kita memiliki kelebihan yang belum dimiliki orang lain. Iya. Untuk kedepannya nih Kak, harapan Kak Subadri sendiri untuk Suka Hukum ini apa? Dan apakah ada rencana untuk memperluas platform dari Suka Hukum itu sendiri? Iya, sebenarnya dari awal Suka Hukum ini hanya untuk edukasi dan memberikan kesempatan bagi teman-teman ataupun rekan-rekan sejawat dan senior-senior ataupun dosen-dosen sebenarnya untuk membangun branding juga, personal branding. Ya mungkin ya itu balik lagi karena lawyer nggak boleh ngiklan. Jadi bagaimana biar dikenal orang dengan cara membuat kegiatan pelatihan ataupun kita juga pernah buat pelatihan yang offline maupun online sering. Jadi kedepannya mungkin ya akan tetap bertahan selalu buat mengedukasi masyarakat melalui media sosial. Gitu. Untuk bulan ini mungkin juga ada webinar yang diadakan. Iya. Setelah vakum hampir 2 tahun, kemarin bikin webinar lagi. Alhamdulillah antusiasme peserta masih lumayan, masih 200-an orang masih ikut. Dan ini selanjutnya mau bikin lagi dan akan tetap bikin terus sih edukasi. Sama ikut sih Kak. Boleh. Apa itu untuk pertanyaan terakhir dan sekaligus penutup,
Ada pesan mungkin Kak yang bisa disampaikan untuk para pendengar kita yang mungkin sedang belajar hukum atau baru masuk ke Iya. dunia hukum? Ya, sebenarnya bukan pesan sih, karena saya juga masih dalam tahap proses Iya. berkembang, dalam proses masih belajar juga sebenarnya, karena masih banyak guru-guru dan Iya. maha guru, masih banyak yang berpengalaman, tapi ya mungkin ini sekedar sharing, ya dalam menjalankan apapun itu ya kita harus konsisten, itu aja. Kalau konsisten, insya Allah aman. Itu aja sih, konsisten aja. Iya. Ya, bangun edukasi, platform edukasi hukum. Kalau kita nggak konsen, kalau kita nggak nggak konsisten, ya ininya kabur orang, nggak jelas nih gitu. Sekali lagi Kak, untuk mahasiswa yang baru. Ya, untuk teman-teman mahasiswa, ya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Iya. Kalau kuliah pulang aja buat apa? Iya, betul. Jadi harus memang kreatif, nggak mesti lebih bagus organisasi juga oke, baik internal maupun eksternal. Semua organisasi pada dasarnya sangat positif, Iya. tapi yang negatifnya juga mungkin ada beberapa, tapi banyak positifnya dan harus kreatif. Apalagi dunia digital, saingan kita tambah banyak. Setiap tahun mahasiswa hukum, lulusan sarjana hukum selalu banyak. Jadi kalau kita nggak beda dari yang lain, ya kita nggak dipakai orang, kita nggak dilirik orang. Artinya kita harus punya kelebihan. Contoh, ada yang lagi buka lowongan, perusahaan lagi membuka lowongan. Biasanya ditulis, kalau memiliki SIM C, SIM A, diutamakan. Iya. Atau kalau bisa nyetir, diutamakan. Begitu juga kalau di dunia kita, di dunia hukum. Kalau masalah pintar, semua orang banyak yang pintar. Tapi kelebihannya selain pintar apa? Iya. Gitu. Contohnya jago ngomong. Public speaking. Public Sama perbanyak speaking. magang mungkin. Magang juga boleh. Perbanyak relasi lah. Iya. Kalau kita di dunia hukum, kalau nggak banyak relasi susah. Betul. Itu Betul sih. Apalagi orang dalam ya. Wah, orang dalam boleh juga. Terima kasih Ya, Kak Subadri sama-sama, yang sudah Mbak meluangkan waktunya untuk sharing tentang perjalanan karirnya sebagai lawyer dan juga kisah di balik pembentukan atau pembuatan dari platform Suka Hukum itu sendiri. Saya pribadi banyak belajar dari cerita ataupun motivasi yang disampaikan oleh Kak Subadri sendiri. Semoga para pendengar juga dapat banyak insight dari obrolan kita pada hari ini. Nah, buat kalian semua juga yang belum follow Instagram Suka Hukum, langsung cek Instagramnya ya, karena kontennya itu benar-benar membantu buat paham hukum dengan cara yang seru. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Subadri. Dan buat teman-teman pendengar, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa bahwa hukum itu dekat dengan kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih Kak Subadri. Iya, terima kasih.